Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Viana dengan NPM 5200211223, Prodi S1 Manajemen D. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu mengerjakan soal yang tertera pada halaman 63. Pada tugas ini tertera 5 soal. Soal yang pertama yaitu berikan penjelasan singkat tentang perbedaan etika dan juga etiket. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar lagi. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pujian, dan sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Sedangkan etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu belum tentu dianggap yang sama pada suatu kebudayaan di daerah lainnya. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang yang hadir, maka etiket tidak akan berlaku. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan aliran etika maupun karakteristiknya. Wujud dari etika dapat dibagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran keutamaan, yang berupaya menitik beratkan pada kesopanan dan kebaikan sesuai dengan nilai agama. Sebagai contoh, adanya sikap kejujuran dan murah hati yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan perintah agama. Aliran yang kedua adalah aliran teleologis yang cenderung hanya melihat konsekuensi atau tujuan akhir saja. Misalnya, penentuan kebenaran atau kesalahan hanya dilihat pada akhir sebuah perkara. Aliran yang ketiga adalah aliran deontologis yang percaya pada adanya suatu kewajiban bagi setiap manusia. Contohnya adalah adanya kepatuhan dan keharusan dalam menaati sebuah dasar negara. Soal yang ketiga adalah apa saja urgensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Pancasila menjadi panduan bagi setiap individu sehingga masyarakat Indonesia memiliki otoritas dan pemahaman yang jelas dan baik tentang cara menjalin hubungan dari tingkat lokal hingga tingkat global. Juga dapat menjadi dasar penentuan analisis dalam menilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat menjadi penyaring atas masuknya ajaran dan kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif pada pemikiran setiap warga negara. Soal yang keempat yaitu sebutkan tantangan etika Pancasila kontemporer. Beberapa tantangan terhadap etika Pancasila kontemporer antara lain memudarnya moral masyarakat, merebaknya kasus korupsi, sudah hilang rasa malu dan takut dalam rakyat, terjadinya banyak kasus pelanggaran HAM, berkembangnya terorisme dan berita bohong, hilangnya rasa kepercayaan antar anggota masyarakat, belum adanya kebanggaan dan kecintaan terhadap hasil dan proses pembangunan Indonesia, adanya pelanggaran hukum dan peraturan, serta kerusakan lingkungan yang menyebabkan berbagai bencana alam di Indonesia. Soal yang kelima yaitu bagaimana solusi atas berbagai tantangan etika Pancasila. Solusi yang dapat ditawarkan sebagai upaya penyelesaian antara lain memperkuat moral dan budi pekerti terutama bagi generasi muda. Pemberian pemahaman bahwa uang dan harta bukanlah hal segala-galanya. Memberikan kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung. Mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Memupuk persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan kepentingan dan perbedaan. Membangun cinta terhadap produk dalam negeri dan ikut membangun negeri melalui pajak. Memperkuat profesionalitas institusi maupun aktor pelaksana hukum dan menjaga maupun memperbaiki lingkungan sekitar agar dapat kembali asri sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu generasi berikutnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.